Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafib Zaki Zamzami dengan NIM 2006011110044. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas grammar. Yang pertama yaitu mengenai adjective clause. Clause yang fungsinya sebagai sifat. Nah, di sini mempunyai contoh, the man who wears black glasses is your friend. The man itu sebagai subjek 1, terus who sebagai subjek 2, wears verb 1, dan black glasses sebagai verb kedua. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh adjective clause itu seperti itu. Terus di sini ada macam-macam pronoun dalam adjective clause. Yang pertama, who. Who itu subjek atau orang, terus whom objek orang, which itu subjek dan objek itu menjadi benda, where itu place atau tempat, when itu time menunjukkan waktu, that itu menunjukkan menggantikan nomor 1 sampai 5 tadi yang saya sebutkan, yaitu who, whom, which, where, dan when. Dan whose di sini bisa jadi it's, their, her, his. Dan yang terakhir itu who atau whom, that's, the, which, to atau about merupakan object of preposition. Nah, dan selanjutnya itu terkait dengan 3 macam subjek dalam menggantikan clause. Yang pertama yaitu who atau orang. Who di sini ditempatkan menjadi orang. Contoh, you like the man who is so kind. Nah, induk kalimat yaitu you like the man. Anak kalimatnya the man. The man itu di sini sebagai laki-laki, he di sini sama dengan who is kind, seperti itu. Jadi the man ini menunjukkan who is kind-nya ini. Nah, terus yang kedua itu which atau benda. Which yang di sini dimaksud menggantikan subjek benda pada klausa. Contoh, the mobile which is expensive. Nah, is di sini merupakan verb 1. Dan induk kalimat the mobile is very sophisticated. Nah, anak kalimatnya the mobile. Nah, the mobile ini merupakan it di sini yaitu sebagai which. Yang contoh yang ketiga yaitu that. That di sini berfungsi sebagai orang dan benda. Contohnya, you like the man that is so kind. Dah, catatan, kata who lebih utama daripada that. Tuh. Nah, sini terus ada 4 macam pronoun pengganti objek. Yang pertama, who sebagai orang itu merupakan speaking, whom sebagai orang itu formal second atau formal, which di sini menggantikan benda, that orang dan benda. Contoh, the person whom you meet yesterday is your father. Seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk memastikan semua itu, yang pertama yaitu untuk memastikan kata yang belum ditanyakan, cek apakah ada subjek dan benda. Nih, when di sini berfungsi yang atau ketika. Contoh, we always remember the day when we study. Nah, di sini the day itu menerangkan tentang waktu. Tuh. On which, contoh, weekdays are the days on which we have some lectures. Dan that, untuk yang selanjutnya that, contohnya itu 9 o'clock p.m. is the hour that she often sleeps. The hours di sini menunjukkan petunjuk waktu, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu objek, contohnya you can forget the times you pray. Nah, untuk catatan di sini yang pertama itu mengetahui macam-macam pronoun yang menggantikan kata benda waktu dalam klausa. Yang kedua, mengetahui letak dari adjective clause. Yang ketiga, adjective clause biasanya tidak di awal kalimat. Yang keempat yaitu cari subjek atau kata kerjanya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini menjelaskan where dalam adjective clause. Nah, pronoun selalu di tengah. Ya, itu perlu diingat, pronoun selalu di tengah. Yang pertama, where. Di sini menunjukkan tempat. Contoh, the class where we study is very clean. Nah, the class di sini kan menunjukkan tempat kelas itu, seperti itu. In which, contoh, the class in which we study is very clean.
penempatan dari where, in which itu hampir sama saja. Terus yang ketiga, which plus clause plus in preposition. Contoh, the room which she sleep in is so study. Yang keempat itu that. Contoh, the colleague that I love is Oxfora. Nah, seperti itu untuk yang where dalam adjective clause. Pastikan sebelum adjective clause terdapat kata benda berupa tempat. Perbedaan whose dan whom. Untuk whose, kata kerja diikuti oleh objek atau noun atau adjective atau adverb. Untuk whom, tidak ada objek setelah kata kerja karena objek sudah digantikan oleh whom. Contoh, whose, the man whose book makes me clever is here. Me sebagai objek, clever sebagai kata sifatnya. Seperti itu. Untuk contoh yang whom, the woman whom I meet every day is my mother. Nah, I meet every day di sini kan tidak ada objeknya, seperti itu. Tapi keduanya pasti memiliki subjek plus verb. Mungkin untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan soal. Untuk pembahasan soal ini saya mengambil nomor 5, yaitu in addition to being a naturalist, Stewart White was a writer. The struggle for survival on the American frontier. Nah, untuk jawabannya itu yaitu yang A, whose novel describe. Nah, kenapa yang A? Karena di situ kata a writer adalah sebuah subjek orang yang menggunakan whose novels describe, menggunakan whose. Nah, terus kenapa tidak menggunakan whom? Karena di sana ada objek yaitu the stranger. Mungkin cukup sekian pembahasan soal dan terkait dengan penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu. Bye bye.